Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada pagi hari ini, Sabtu 31 Desember 2022. Ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama saya Yasi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Hasil Myanmar versus Laos di Piala AFF 2022 berakhir dengan skor imbang 2-2 pada Jumat 30 Desember malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan Laos yang bertahan dalam 90 menit waktu pertandingan harus buyar pada injury time babak kedua, tepatnya pada menit 90 plus 5. Maung Mangluin adalah aktor antagonis bagi Laos. Tendangan bebas Maung Mangluin mengarah tepat ke pojok kanan gawang Laos yang sulit diantisipasi kiper mereka. Seandainya menang, itu adalah kemenangan pertama Laos sejak tahun 2004 silam di ajang Piala AFF. Namun sayang kenyataan berkata lain. Laos membuka keunggulan lebih dulu lewat sontekan sang kapten Sukepon Wongchangkem pada menit ke-12. Sukepon sukses memaksimalkan umpan tarik sang Wile dari sisi sayap kiri. Keunggulan Laos hanya bertahan 3 menit karena Myanmar sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Umpan silang Zeyar Linhain dari sisi kanan sukses memaksimalkan Kiau Min Oh dengan sundulan. Myanmar mendominasi penguasaan bola dalam 45 menit pertama dengan menghasilkan 8 percobaan. Sementara Laos hanya melakukan 3 percobaan, di mana 1 di antaranya berbuah menjadi gol. Di awal babak kedua, Laos kembali memberi kejutan. Sang kapten memberi kontribusi besar dari umpan pendeknya. Bola diterima Ekemai Ratchachak di luar kotak penalti. Dia berbalik badan, mengkontrol bola dan melewati pemain Myanmar. Tanpa pikir panjang, Ekemai melepaskan tembakan keras dengan kaki kirinya yang mengarah ke pojok kanan gawang Myanmar. Bola yang melaju kencang itu memberi keunggulan bagi Laos menjadi 2-1 atas Myanmar. Tertinggal 1 gol, pemain Myanmar bermain tenang dengan memegang kendali permainan. Percobaan demi percobaan dilakukan oleh anak asuh Antoine Hey itu. Namun hingga menit ke-60, penjaga gawang Laos tampil apik dengan selalu mematahkan peluang dari Myanmar. Shai Sabat kembali menunjukkan aksinya di menit 78. Double save ia lakukan untuk menggagalkan peluang emas Myanmar dalam mencetak gol. 3 menit jelang waktu normal berakhir, Myanmar hampir saja menyamakan kedudukan. Monglin lepaskan tembakan keras di dalam kotak penalti. Namun sayang tembakannya masih mengenai mistar gawang Laos. Tapi apes bagi Laos, kemenangan bersejarah pertama sejak 2004 buyar pada menit 90 plus 5. Tendangan bebas Maung Mangluin dari jarak ideal berhasil merobek jala Laos. Bola yang mengarah ke pojok kanan Laos gagal diantisipasi kiper. Gol tersebut membuat pemain Laos tertunduk lesu dan skor imbang 2-2 pun berakhir hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil Singapura versus Vietnam pada laga ketiga penyisian Grup B Piala AFF 2022 berakhir dengan skor kacamata alias 0-0 pada Jumat 30 Desember malam waktu Indonesia Barat. Berlangsung di Jalan Besar Stadium, Vietnam mendominasi penguasaan bola dalam waktu normal pertandingan. Namun rapatnya barisan pertahanan Singapura membuat Vietnam kesulitan mencetak gol.
Dengan hasil ini, Vietnam dan Singapura sama-sama mengoleksi 7 poin di klasemen grup B Piala AFF 2022. Penentuan lolos ke semifinal Piala AFF akan berlangsung pada matchday terakhir saat Vietnam menjamu Myanmar dan Singapura bertandang ke markas Malaysia. Vietnam, Singapura, dan Malaysia sama-sama masih berpeluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Masuk pada jalannya laga, Vietnam mengambil alih penguasaan bola dalam 10 menit awal babak pertama. Set play Park Hang-soo berjalan dengan baik, menggunakan aliran bola dari kaki ke kaki, tapi masih sulit menembus sepertiga akhir lapangan Singapura. Menit ke-17, Hasan melakukan penyelamatan gemilang dengan menanggalkan percobaan dari Vietnam. 3 menit berselang, gawang Hasan kembali terancam. Hong Dong-do melepaskan umpan terukur ke kotak 12 pas Singapura. Van Kiet Nguyen yang mendapat kesempatan mencoba menyundul bola, tapi masih melambung dari gawang Hasan. Memasuki menit 20, laju bola hanya berkutat di pertahanan Singapura. Hong Dong-do CS mencoba dari berbagai sisi untuk bisa membongkar pertahanan Singapura dan mencari celah untuk dapat mencetak gol. Pada menit 24, Hong Dong mendapat ruang tembak dari luar kotak penalti, namun masih gagal karena bola melebar. Laga berjalan alot, Vietnam menghasilkan peluang dari skema bola mati, baik dari tendangan sudut maupun tendangan bebas melalui bola-bola atas. Sementara Singapura lebih mengandalkan serangan balik melalui Ilhan Fandi di lini depan. Sebelum jeda turun minum, Singapura kehilangan Ilhan Fandi. Pemain berpostur jangkung itu ditarik keluar dengan dugaan cedera. Ia sempat mendapat perawatan tim medis pada menit 37 setelah salah mendarat. Anak dari legenda Singapura Fandi Ahmad itu mengerang kesakitan dengan memegang lutut kirinya. Tapi hingga peluit panjang dibunyikan, keadaan bertahan dengan skor 0-0. Di awal babak kedua, Singapura berani keluar dari zona nyaman untuk memberi kejutan pada Vietnam. Serangan anak asuh Takayuki Nishigaya menginisiasi serangan dari sisi sayap. Pada menit 57, Vietnam memainkan kartu as mereka dengan menurunkan Nguyen Tien Linh. Sejauh ini pemain bernomor punggung 22 itu sudah mencetak 2 gol. 8 menit berselang, akhirnya Nguyen Tien Linh menciptakan peluang pertamanya. Tendangan first time dari luar kotak penalti mengarah ke gawang Singapura, namun dapat ditepis Hasan Sani. Setelah itu, gencatan Vietnam tidak ada henti-hentinya, baik melalui Nguyen Tien Linh, Hong Dong-do, dan Van Phu. Namun tidak ada yang berbuah manis untuk merubah papan skor pertandingan. Penguasaan bola Vietnam mencapai 75%. Pada menit 83, percobaan berkelas dilakukan Nguyen Huang Duc. Tembakannya dari luar kotak penalti membentur gawang sisi kiri Hasan. Namun hingga 5 menit waktu tambahan babak kedua berakhir, kedua tim tidak mampu mencetak gol dan bertahan dengan skor kacamata. Klasemen grup B Piala AFF 2022 seusai laga Singapura versus Vietnam di Jalan Besar Stadium pada Sabtu 30 Desember malam waktu Indonesia Barat. Laga Singapura versus Vietnam berakhir dengan skor kacamata. Vietnam mendominasi permainan dalam 2 kali 45 menit waktu pertandingan dengan angka 68%. Tidak tanggung-tanggung, anak asuh Park Hang-soo
menghasilkan 20 peluang, 5 diantaranya tepat sasaran. Namun sayang ketangguhan dan disiplinnya lini pertahanan tim negeri Singa itu membuat Naga Biru kesulitan mencetak gol. Bahkan hingga 5 menit waktu tambahan babak kedua. Hasil ini memanaskan persaingan grup B Piala AFF untuk menentukan siapa yang juara dan runner-up grup. Klasemen grup A Piala AFF 2022. Di posisi puncak ada Thailand dengan 7 poin. Poin itu sama dengan milik Indonesia. Indonesia harus di posisi 2 karena kalah dalam hal produktivitas gol dari Thailand. Kemudian di urutan ketiga ada Kambodia dengan 6 poin. Filipina 3 poin dan Brunei jadi juru kunci dengan 0 poin. Klasemen grup B Piala AFF 2022. Di posisi pertama ada Vietnam dengan 7 poin sama dengan Singapura di posisi 2. Malaysia ada di posisi 3 dengan 6 poin. Myanmar dan Laos ada di urutan 4 dan 5 dengan 1 poin. Di atas kertas, Vietnam lebih diunggulkan juara grup karena menghadapi Myanmar pada laga pamungkas nanti. Sementara Malaysia dan Singapura akan saling sikut untuk mendapatkan 1 tiket ke semifinal. Begitu juga dengan di grup A. Penentuan 2 tim ke semifinal ditentukan pada laga pamungkas. Thailand akan menghadapi Kamboja, sementara timnas Indonesia akan melawan Filipina. Jadwal matchday pamungkas babak penyisihan grup Piala AFF 2022 yang akan digelar pada Senin 2 Januari 2023 sampai dengan Selasa 3 Januari 2023. Di grup A menyuguhkan 2 laga sengit antara Filipina versus Indonesia dan Thailand versus Kamboja pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sementara laga yang tidak kalah menarik tersaji di grup B antara Malaysia versus Singapura dan Vietnam versus Myanmar. Tribuners dapat menyaksikan keseruan laga Piala AFF 2022 secara langsung live di 2 stasiun televisi nasional Indonesia dan streaming. Pertama, jadwal Piala AFF Grup A. Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Filipina versus Indonesia dan Thailand versus Kamboja. Kedua, jadwal Piala AFF Grup B. Selasa 3 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Malaysia versus Singapura dan Vietnam versus Myanmar. Ketiga, preview Grup A. Peta kekuatan Grup A Piala AFF 2022 menjorok kepada 2 tim. Ada Thailand dan Indonesia yang sebenarnya kedua tim ini memiliki poin yang sama, yaitu 7 poin. Rinciannya mereka sama-sama mengemas 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Baik Thailand dan Indonesia diwajibkan menang di laga pamungkas babak penyisihan grup jika ingin lolos ke semifinal. Thailand lebih diunggulkan lolos ke semifinal mengingat tim Gajah Putih tersebut akan bermain di depan pendukungnya langsung. Sedangkan timnas Indonesia akan bertamu ke markas Filipina di Rizal Memorial Stadium. Jika Indonesia ingin lolos dan menghindari Vietnam di laga semifinal Piala AFF 2022, skuad Garuda diwajibkan menang atas Filipina terlebih dahulu. Kemudian Indonesia tidak boleh kebobolan di laga tersebut. Berkaca dengan selisih gol dengan Thailand, Indonesia hanya berjarak kemasukan 1 gol. Garuda diwajibkan mencetak gol lebih banyak dari Thailand di laga pamungkas nanti. Setidaknya Indonesia harus menang dengan selisih 2 gol dari laga Thailand versus Kamboja. Apabila Thailand kalah ataupun imbang di laga nanti, dipastikan tugas Indonesia menjadi pemuncak klasemen grup A akan lebih mudah dengan catatan skuad Garuda harus menang kontra Filipina.
Sisi Kamboja sendiri jika ingin lolos harus mengalahkan Thailand. Walaupun di atas kertas Thailand lebih diunggulkan, terlebih saat ini Kamboja berada di permainan terbaik mereka. Timnas Indonesia langsung mengalihkan fokusnya ke laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022 kontra Filipina. Laga Filipina versus Timnas Indonesia ini menjadi krusial bagi kelolosan skuad asuhan Sinteyong seusai ditahan imbang Thailand 1-1. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengatakan saat menghadapi Filipina nanti dirinya mengarahkan kepada para pemain untuk terus menekan di area pertahanan Filipina. Sinteyong pun meminta publik tidak usah khawatir lantaran ia yakin Indonesia bisa mengalahkan Filipina. Seperti diketahui Indonesia kini berada di peringkat kedua grup sementara di bawah Thailand yang hanya berbeda 1 gol. Laga terakhir kontra Filipina akan terjadi pada Senin 2 Januari 2023 di Rizal Memorial Stadium. Akan menjadi laga penentu Indonesia untuk bisa keluar sebagai juara grup atau runner-up. Indonesia butuh kemenangan dengan gol banyak untuk bisa keluar sebagai juara grup. Tapi dengan catatan Thailand yang menjamu Kamboja, golnya tidak melampaui perolehan jumlah gol Indonesia. Sementara Filipina di fase grup A berada di peringkat keempat. Tim berjuluk The Azgals tersebut telah menelan 2 kali kekalahan dan sekali menang. Sebagai informasi, guna meraih hasil maksimal, skuad Garuda hari ini dijadwalkan akan bertolak ke Filipina. Mark Klok CS akan mempersiapkan diri selama 2 hari sebelum akhirnya bertanding dengan Filipina pada Senin 2 Januari 2023. Dari Indonesia kita beralih ke Liga Spanyol. Hasil pertandingan antara Real Valladolid versus Real Madrid di Liga Spanyol berkesudahan dengan skor 0-2 untuk kemenangan El Real pada Sabtu 31 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol kemenangan Real Madrid datang melalui kaki Karim Benzema. Namun butuh waktu yang lama bagi Real Madrid untuk membuka keunggulan atas Real Valladolid. Real Madrid baru berhasil memecah kebuntuan di menit 83 melalui eksekusi penalti Benzema buntut handsball yang dilakukan Javier Sanchez. 1 gol tambahan Madrid datang 6 menit berselang, tepatnya di menit 89. Aksi individu yang cantik Kamavinga dengan kecepatannya berhasil menusuk ke pertahanan Valladolid. Pemain berusia 20 tahun itu pun dengan mudah mengirim umpan ke Benzema yang berada di kotak penalti. Dengan ketenangannya, pemain yang mendapatkan Ballon d'Or tahun ini itu pun melesakkan tembakan ke gawang Jordi Masip. Skor berubah 2-0 untuk keunggulan Real Madrid hingga akhir pertandingan. Kemenangan itu membuat Real Madrid sementara berada di puncak klasemen dengan raihan 38 poin. Pasukan Carlo Ancelotti itu untuk sementara menggeser tempat yang sebelumnya ditempati Barcelona. Barcelona yang kini memiliki 37 poin baru akan melakoni laga nanti malam melawan rival sekota Espanyol. Masuk pada jalannya laga berhadapan dengan nama tim besar sekelas Real Madrid tidak membuat Real Valladolid gentar. Tuan rumah mengawali laga dengan langsung berani menyerang pertahanan Real Madrid. Di 5 menit pertama Real Valladolid dengan sosok sentral Monju membuat mereka lebih dominan. Namun Real Madrid juga langsung mengambil sikap. Pasukan Carlo Ancelotti tidak membiarkan begitu saja tim tuan
tuan rumah menguasai permainan. Madrid merespon dengan serangan berbahaya melalui Vinicius Junior. Salah satu peluang didapatkan pada menit ke-10. Vinicius memberi umpan dari samping kanan gawang di dalam kotak penalti. Dari tayangan ulang terlihat bola mengenai tangan pemain belakang Valladolid. Para pemain Real Madrid sempat melakukan protes ke wasit, namun sayangnya mereka tidak diberikan penalti. Tidak menyerah, Madrid melakukan serangan lagi. Vinicius masih menjadi tumpuan El Real dalam melakukan serangan. Di menit 13, Vinicius menempatkan bola ke depan gawang dengan tujuan sundulan kepala Benzema, namun kemudian dihalau Javier Sanchez. Menit ke-17, Benzema mendapat peluang emas untuk mencetak gol setelah menerima umpan Vinicius. Namun sayang, tendangannya justru melambung jauh di atas gawang Valladolid. Real Madrid terlihat mulai dominan dalam penguasaan bola di 20 menit awal. Sementara Javier Sanchez CS juga tampil cukup lugas dengan beberapa kali menghalau serangan dari Real Madrid. Di babak kedua, banyak peluang yang diciptakan oleh kedua tim. Tapi solidnya pertahanan lawan membuat gol sulit tercipta. Upaya yang dilakukan Real Madrid baru membuahkan hasil di waktu 10 menit sebelum pertandingan berakhir. Tepatnya di menit 83. Ia adalah Benzema yang menjadi aktor utama kemenangan Real Madrid kali ini. Benzema mengkonversi gol dari kesempatan penalti yang diberikan wasit setelah pemain Valladolid melakukan handsball. 6 menit berselang, Benzema kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan assist dari Camavinga di menit 89. Setelah gol itu, kedua tim masih terus melakukan jual beli serangan hingga wasit memberikan 8 menit waktu tambahan. Namun tidak ada lagi gol tercipta dan skor akhir laga Real Valladolid versus Real Madrid adalah 0-2 untuk keunggulan Real Madrid. Penyerang Barcelona Robert Lewandowski dipastikan bisa tampil saat menghadapi Espanyol dalam laga lanjutan Liga Spanyol 2022-2023. Jelang duel melawan Espanyol pada Jordana ke-15 Liga Spanyol di Sportif Camp Nou Sabtu 31 Desember pukul 20 waktu Indonesia Barat, Barcelona mendapatkan angin segar. Lewat laman resmi dan sosial media klub, Barcelona menyampaikan bahwa penyerang andalannya Robert Lewandowski bisa tampil menghadapi Espanyol. Sebelumnya, Robert Lewandowski mendapatkan hukuman larangan bermain sebanyak 3 laga, termasuk dalam pertandingan versus Espanyol. Bumbar timnas Polandia itu dihukum karena memberikan gestur kurang baik kepada wasit Gliman Zano seusai menerima kartu merah dalam laga melawan Osasuna pada pekan terakhir Liga Spanyol sebelum jeda Piala Dunia. Tidak terima dengan hukuman tersebut, Barcelona langsung mengajukan banding kepada Federasi Sepak Bola Spanyol dan La Liga. Namun upaya banding tersebut ditolak. Tidak menyerah, kemudian Barcelona membawa kasus ini ke pengadilan arbitras olahraga, tetapi lagi-lagi ditolak. Namun baru-baru ini Pengadilan Pusat Madrid telah memberikan keringanan untuk sanksi tersebut. Dengan begitu Lewandowski bisa tampil memperkuat Barcelona dalam laga bertajuk Derby Catalan. Ini jelas merupakan kabar baik bagi supporter Barcelona. Lantaran Robert Lewandowski adalah pemain andalan mereka pada musim ini. Sejauh ini mantan striker Bayern Munich tersebut mampu tampil ganas. Robert Lewandowski berhasil menyarangkan 13 gol dari 14 laga di Liga Spanyol musim ini.
Dari Liga Spanyol kita beralih ke Liga Italia. Klub Juventus menutup tahun 2022 dengan hasil imbang saat melakoni uji coba melawan Standard League di Liga Italia. Hasil Juventus versus Standard League berakhir dengan skor imbang 1-1 bagi kedua tim. Dalam laga yang digelar di Juventus Arena pada Jumat 30 Desember, Sinyonya Tua tertinggal lebih dulu di babak pertama setelah bek mereka Danilo melakukan gol bunuh diri di menit 32. Pemain muda Juventus Mathias Sule berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 melalui eksekusi titik penalti. Hasil ini tentu akan menjadi bahan evaluasi bagi pelatih yang akan segera melakoni laga di Serie A Liga Italia pada awal Januari nanti melawan Cremonese. Di laga uji coba kontra tim asal Belgia itu, Juventus tidak memainkan beberapa pemain andalannya seperti Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, serta Paul Pogba yang sempat mengalami cedera. Khusus Chiesa, pemain berusia 25 tahun ini sebenarnya telah pulih dari cedera, namun ia tidak masuk dalam skuad Allegri di laga uji coba. Banyak yang khawatir Chiesa mengalami cedera baru, tapi hal itu langsung diklarifikasi oleh Allegri. Max mengatakan Chiesa berlatih di Continassa dan tidak dimasukkan dalam tim hanya sebagai tindakan pencegahan. Terkait dengan kondisi Vlahovic, Allegri mengatakan jika pemainnya itu sudah mulai banyak mengalami perkembangan. Vlahovic melakukan sesi latihan pertamanya dengan sedikit berlari. Ada peluang bagus untuk secepatnya pulih. Sementara Pogba saat ini sudah tidak merasakan ketidaknyamanan di lututnya. Terlepas dari ketidakhadiran para pemain, pelatih Juventus ingin timnya memberikan segalanya di pertandingan pertama tahun 2023 melawan Cremonese. Saat ini Juventus berada di posisi 3 klasemen sementara Liga Italia dengan mengumpulkan 31 poin. Juventus tertinggal 10 poin dari Napoli yang menjadi kapolista atau pemimpin klasemen. Sebagai informasi, laga pertama Juventus di tahun 2023 akan digelar pada Kamis 5 Januari 2023 di Giovanni Zini Stadion, markas Cremonese. Jadwal Liga Italia pekan 16 berlangsung mulai Rabu 4 Januari hingga Kamis 5 Januari 2023. AC Milan akan menjadi tim pembuka di pekan 16 Liga Italia. AC Milan akan bertandang ke markas tim papan tengah Salernitana. Namun sorotan pada pekan 16 kali ini barangkali terarah pada laga yang akan digelar Kamis dini hari. Pasalnya pada saat itu tersaji laga antara Inter Milan versus Napoli. Pertemuan dua tim papan atas itu akan memanaskan lagi situasi di klasemen sementara. Saat ini status sang kapolista atau pemuncak klasemen masih dipegang oleh Napoli dengan total raihan 41 poin. Pesaing terdekatnya adalah AC Milan yang mengoleksi 33 poin selisih 8 poin. Tim asal Turin, Juventus, berada di 3 besar menempel Rossoneri dengan 31 poin. Lazio menutup 4 besar klasemen Liga Italia dengan mengoleksi 30 poin. Inter Milan dengan poin yang sama seperti Lazio berada di tangga kelima. Berikut jadwal Liga Italia pekan 16, Rabu 4 Januari 2023 pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Ada Salernitana versus AC Milan dan Sassuolo versus Sampdoria. Lalu pukul 20:30 waktu Indonesia Barat, ada Spezia versus Atalanta dan Torino
versus Hellas Verona. Pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, ada AS Roma versus Bologna dan Lecce versus Lazio. Kemudian pada Kamis 5 Januari 2023, pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, Cremonese versus Juventus dan Fiorentina versus Monza. Lanjut pada pukul 2.45 dini hari waktu Indonesia Barat, Inter Milan versus Napoli dan Udinese versus Empoli. Kemudian kita beralih ke Liga Inggris. Hasil manis yang diperoleh Liverpool saat mengalahkan Leicester City di pekan 18 Liga Inggris menyuguhkan beberapa fakta. Satu di antaranya nasib apes bumper andalan Liverpool, Darwin Núñez, yang tidak kunjung ada endingnya. Berlangsung di Stadion Anfield, pertandingan Liga Inggris antara Liverpool versus Leicester City berkesudahan dengan skor 2-1 pada Sabtu 31 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Liverpool kecolongan gol lebih dulu melalui Kiernan Dewsbury Hall di menit keempat. Namun Liverpool berhasil memperoleh 2 gol penentu kemenangan. Ia adalah Wout Faes yang mengukir 2 gol bunuh diri ke gawangnya sendiri, yaitu di menit 38 dan menit 45. Pendukung Liverpool layak berterima kasih kepada Wout Faes atas 3 poin tersebut. Berkat hasil itu, Liverpool menduduki posisi 6 klasemen Liga Inggris dengan koleksi 28 poin. Sedangkan Leicester City masih berkutat di peringkat 13 dengan bermodal 17 poin. Selain hasil itu, berikut fakta kemenangan Liverpool atas Leicester City yang dirangkum dari laman William Hill dan Optajo. Pertama, Wout Faes masuk golongan langka. 2 gol kemenangan Liverpool atas Leicester City semua diperoleh melalui gol bunuh diri dari pemain yang sama, yaitu Wout Faes. 2 gol ke gawang sendiri membuat Wout Faes menjadi pemain keempat yang melakukan on goal dalam satu pertandingan sepanjang sejarah Liga Inggris. Sebelumnya ada Jamie Carragher, Michael Proctor, dan Jonathan Walters. Jamie Carragher melakukannya pada tahun 1999 kala Liverpool versus Manchester United. Michael Proctor dilakukan pada 2003 saat Sunderland versus Carlton. Lalu Jonathan Walters pada tahun 2013 Stoke versus Chelsea. Dan terakhir Wout Faes di tahun 2022 Liverpool versus Leicester City. Kedua, rapor jeblok pertahanan Liverpool. Liverpool mengukir comeback kemenangan atas Leicester City lantaran kebobolan lebih dulu. Gawang The Reds Liverpool bobol di menit keempat melalui Dewsbury Hall. Gol itu membuat skuad asuhan Jurgen Klopp memiliki rapor merah dalam situasi bertahan. Liverpool sudah kebobolan 7 gol dalam 5 menit pertama di sepanjang pertandingan Premier League di tahun 2022. Statistik ini menjadi kebobolan terbanyak dalam 1 tahun kalender dalam sejarah kompetisi, bersama dengan Blackburn pada 2009 dan Sunderland pada 2000. Ketiga, apes Darwin Núñez jalan terus. Pertandingan kali ini Darwin Núñez kembali menjadi sorotan. 2 hingga 4 peluang emas yang dimiliki oleh penyerang timnas Uruguay itu untuk mencatatkan namanya di papan skor, tapi sayang tidak ada gol yang bisa diciptakan dari seabrek peluang yang ia miliki. Satu di antara kans untuk mencetak gol tercipta di menit 68. Darwin Núñez melakukan kerjasama 1 hingga 2 sentuhan dengan Mo Salah. Namun penyelesaian akhir Darwin Núñez benar-benar buruk. Sepakannya justru melambung tinggi di atas gawang Leicester City. Bahkan pundit Sky Sport dan
ex-Liverpool Jamie Carragher menyebut Nunes seharusnya mencetak hat-trick. 4 finisher terburuk di Liga Inggris. Musim ini Darwin Nunes memiliki statistik yang membuatnya dilabeli sebagai tukang gedor alias finisher terburuk di Liga Inggris. Sejauh ini Nunes mengumpulkan 9 gol dalam 24 pertandingan. Itu pun sudah termasuk dalam pertandingan di Liga Champions. Chris Sutton, jurnalis BT Sport dan BBC Radio 5 Live, memberi prediksi jika Brighton akan menang atas Arsenal di pekan ke-18 Liga Inggris. Duel Brighton and Hove Albion versus Arsenal akan dilangsungkan di Stadion American Express Community pada Minggu 1 Januari 2022 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sutton menjagokan The Seagulls menang dengan skor 2-0 karena tim itu menyingkirkan The Gunners di Carabao Cup dengan skor 3-1. Namun ia menegaskan jika pasukan Mikel Arteta tersebut berhasil memperoleh kemenangan, tim ini bisa memenangkan gelar Liga Inggris. Saat ini Arsenal tengah memimpin klasemen Liga Inggris dengan 40 poin, unggul 5 poin atas Manchester City di peringkat kedua. Sementara Brighton and Hove Albion di peringkat ke-7 dengan 24 poin. Pertama, head-to-head Brighton and Hove Albion versus Arsenal. 10 November 2022 Arsenal kalah 1-3 dari Brighton. 9 April 2022 Arsenal kalah 1-2 dari Brighton. 2 Oktober 2021 Brighton menahan imbang Arsenal 0-0. 23 Mei 2021 Arsenal menang telak 2-0 dari Brighton. 30 Desember 2020 Brighton kalah tipis 0-1 dari Arsenal. Kedua, statistik kunci Brighton and Hove Albion versus Arsenal dikutip dari Sportskida. Kedua tim telah bertemu 26 kali di semua ajang kompetisi. Arsenal mendominasi pertandingan melawan tuan rumah dengan 14 kemenangan, sementara Brighton telah meraih 7 kemenangan dan 5 pertandingan sisa berakhir imbang. Kedua tuan rumah tidak terkalahkan dalam 3 pertemuan terakhir melawan Arsenal, mencatatkan 2 kemenangan berturut-turut termasuk kemenangan 3-1 di Carabao Cup pada bulan November lalu. Selanjutnya Brighton menjadi tim yang lebih baik dalam pertemuan Liga Premier melawan Arsenal. Mereka meraih 4 kemenangan, menderita 3 kekalahan dan 3 kali seri. Kita menuju ke berita terakhir dari Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo resmi berlabuh ke tim Arab Saudi Al Nassr. Namun merasa tidak cukup dengan CR7, mereka juga ingin datangkan Sergio Ramos. Pihak klub secara resmi mengumumkan melalui akun Instagram terkait kepindahan Cristiano Ronaldo pada Sabtu 31 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jurnalis Fabrizio Romano melalui Twitternya mengatakan kesepakatan Ronaldo dengan klub Arab Saudi sudah sangat dekat dengan kenyataan. Namun hanya beberapa jam setelah postingan itu, Ronaldo kemudian diumumkan secara resmi telah menyelesaikan kepindahannya. Klub sepak bola Arab Saudi Al Nassr ingin menggaet pemain bintang lainnya setelah merayu Cristiano Ronaldo untuk bergabung bersama mereka. Al Nassr dikabarkan sedang merayu mantan rekan setim Ronaldo di Real Madrid, yaitu Sergio Ramos. Klub asal
kaya raya Arab Saudi itu percaya bisa menjadi tempat reuni untuk Ronaldo dan Ramos. Kini Al Nassr dikabarkan telah meresmikan Cristiano Ronaldo. Kedua belah pihak dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Ronaldo yang dikabarkan siap bergabung dengan Al Nassr pada bursa transfer Januari 2023. Al Nassr bahkan berani menggelontorkan uang yang cukup besar untuk merekrut Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sendiri akan menerima kontrak senilai 200 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah per musim. Kini mega bintang berusia 37 tahun itu tinggal menjalani tes medis dan resmi menjadi pemain baru Al Nassr. Setelah Ronaldo, kini Al Nassr berupaya untuk meyakinkan Sergio Ramos untuk bergabung dengan mereka. Diketahui kontrak Sergio Ramos dengan PSG sendiri akan berakhir pada Juni 2023. Melihat belum adanya kabar perpanjangan kontrak, kemungkinan Ramos akan hengkang. Apalagi setelah mendapat tawaran menarik dari klub asal Arab Saudi, Al Nassr. Bermain di Al Nassr bersama Cristiano Ronaldo sendiri tampaknya bukanlah ide yang buruk bagi Ramos. Terlebih kedua pemain tersebut sudah kenal akrab ketika mereka membela Real Madrid. Sergio Ramos dan Cristiano Ronaldo sendiri sudah 9 tahun bermain bersama ketika di Real Madrid. Dalam kurun waktu tersebut keduanya berhasil meraih banyak gelar prestisius seperti 4 trofi Liga Champions dan 2 trofi Liga Spanyol. Dilansir dari Marca, Al Nassr bahkan sudah berencana untuk mengirim perwakilannya ke Spanyol untuk mempercepat transfer Sergio Ramos. Nama seperti Ronaldo, Al Nassr bakal menggoda pemain belakang asal Spanyol itu dengan kontrak fantastis. Walaupun begitu, belum diketahui berapa nilai kontrak yang akan disodorkan ke Ramos. Jika rencana tersebut terrealisasi, maka Al Nassr bakal menjadi tempat reuni bagi dua bintang tersebut. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan Live Update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Unik dan beda dari yang lain ketika kamu melihat jembatan Akar Bayang di Sumatera Barat. Jembatan Akar Bayang terkenal bukan karena kemegahannya, melainkan karena keunikannya jembatan yang terbuat dari akar. Akar di jembatan Akar Bayang berasal dari 2 pohon beringin yang saling berhadapan. Kedua pohon beringin ini dipisahkan oleh Sungai Batang Bayang.
Sungai Batangbayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Dulunya, Jembatan Akar Bayang diresmikan sebagai objek wisata tahun 1992. Kawasan wisata ini berada di Desa Puluik-Puluik, Bayang, Pesisir Selatan. Jembatan Akar Bayang termasuk sebagai jembatan tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Meskipun sudah tua, namun jembatan ini terlihat begitu kokoh. Jembatan Akar Bayang memiliki panjang sekitar 25 meter dengan lebar 1,5 meter. Untuk menunjang kekokohannya, Jembatan Akar Bayang juga telah diperkuat dengan tali besi sejak 2015 silam. Selain itu juga telah ditambahkan sebuah kayu sebagai alas pijakan agar pengunjung dapat mudah melangkahkan kaki di atas jembatan. Ketika melintasi jembatan akar ini, kamu juga bisa mengabadikannya dengan lensa kamera. Menggagalkan peluang emas Myanmar dalam mencetak gol. 3 menit jelang waktu normal berakhir, Myanmar hampir saja menyamakan kedudukan. Mong Lin lepaskan tembakan keras di dalam kotak penalti.